Salam sehat Bapak, Ibu, dan anak-anak. Kali ini saya Dr. Sherly Leonita Anggriawan, dokter spesialis jantung anak, ingin membagikan info seputar kesehatan jantung anak. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan bahwa dari infeksi radang tenggorokan pada anak bisa berakibat fatal hingga menjadi penyakit jantung? Ya, itulah demam rematik yang dapat menimbulkan komplikasi menjadi penyakit jantung rematik. Demam rematik adalah penyakit peradangan sistemik yang dapat terjadi sebagai komplikasi dari infeksi tenggorokan yang tidak diobati atau tidak ditangani dengan tuntas, yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus grup A. Penyakit jantung rematik adalah kondisi kerusakan permanen pada katup jantung yang disebabkan oleh peradangan dari demam rematik. Inilah bagian yang paling berbahaya, karena kerusakan katup jantung bisa berlangsung seumur hidup. Bagaimana proses ini bisa terjadi? Yang pertama, infeksi awal. Anak mengalami radang tenggorokan atau demam scarlet yang disebabkan bakteri Streptococcus grup A. Yang kedua, tidak diobati dengan tuntas. Jika infeksi ini tidak diobati dengan antibiotik yang tepat, sistem kekebalan tubuh anak akan bereaksi berlebihan. Yang ketiga, reaksi autoimun. Sistem imun tidak hanya menyerang bakteri, tetapi juga menyerang jaringan sendiri dan yang paling berbahaya menyerang jantung. Yang keempat, peradangan jantung. Peradangan ini dapat menyebabkan pembengkakan dan luka pada katup jantung, biasanya katup mitral atau katup jantung sebelah kiri. Dengan seiringnya waktu, luka ini akan mengeras dan mempersempit katup atau membuatnya tidak dapat menutup dengan rapat sehingga jantung harus bekerja lebih keras. Penyakit ini paling sering menyerang anak-anak berusia 5-15 tahun, remaja, dan mereka yang tinggal di daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas dan kepadatan penduduk yang tinggi. Demam rematik sering muncul 1-5 minggu setelah infeksi tenggorokan. Gejalanya bervariasi dan tidak semua muncul bersamaan. Gejala utamanya demam, nyeri dan pembengkakan sendi atau artritis, biasanya pada lutut, pergelangan kaki, siku atau pergelangan tangan. Nyeri bisa berpindah dari satu sendi ke sendi lainnya. Karditis, peradangan jantung. Ini adalah gejala yang paling serius. Tandanya bisa berupa napas pendek atau sesak, detak jantung cepat atau tidak teratur, kelelahan yang tidak biasa, dada terasa nyeri. Gejala lainnya adalah koreasi dendam, gerakan tubuh yang tidak terkendali, tersentak-sentak tanpa disadari dan emosi yang tidak stabil. Berikutnya adalah ruam kulit atau eritema marginatum. Ruam kemerahan dengan pinggiran yang tidak beraturan, biasanya tidak gatal, nodul sekutan, benjolan kecil dan keras di bawah kulit, biasanya di area tulang. Tidak ada tes tunggal untuk demam rematik. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala, pemeriksaan fisik, dan tes penunjang seperti tes darah yaitu ASTO, anti-streptolisin O, yang berguna untuk mendeteksi infeksi bakteri Streptococcus grup A, EKG untuk memeriksa irama jantung, dan ekokardiogram untuk melihat kondisi dan fungsi katup jantung. Pengobatan demam rematik dan jantung rematik bertujuan untuk memberantas bakteri Streptococcus dengan menggunakan antibiotik. Yang kedua, mengurangi peradangan dengan obat antiinflamasi seperti aspirin atau kortikosteroid. Yang ketiga, mengolah gejala. Misalnya obat untuk mengontrol gerakan yang tidak sadar pada korea. Yang keempat, istirahat total untuk mengurangi beban kerja jantung yang meradang. Pencegahan merupakan kunci utama. Pencegahan demam rematik dan penyakit jantung rematik dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencegahan primer sebelum terjadi demam rematik.
Maka kenali dan obati radang tenggorokan dengan tepat. Jika seorang dokter meresepkan antibiotik selama durasi waktu tertentu, pastikan anak menghabiskannya meskipun gejalanya sudah membaik. Ajarkan anak kebiasaan cuci tangan dan oral hygiene yang baik. Kedua, pencegahan sekunder setelah terdiagnosis demam rematik. Ini adalah langkah paling penting untuk mencegah kekambuhan dan kerusakan jantung yang lebih parah. Anak harus mendapatkan suntik antibiotik benzathine penicillin G secara rutin setiap 28 hari hingga setidaknya usia 21 tahun atau bahkan seumur hidup. Dapat juga dengan antibiotik minum seperti phenoxymethylpenicillin atau erythromycin. Kekambuhan demam rematik ini sangat beresiko memperberat kerusakan katup jantung. Penyakit jantung rematik adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan gagal jantung, gangguan irama jantung atau aritmia, endokarditis, infeksi pada lapisan dalam jantung, dan kebutuhan akan operasi, perbaikan atau penggantian katup jantung di usia muda. Oleh karena itu, disiplin dalam pencegahan sekunder dengan suntik atau minum antibiotik rutin adalah untuk melindungi masa depan jantung mereka. Peran dan dukungan dari orang tua dan saudara sangatlah penting pada pasien ini. Mari kita lindungi jantung anak-anak kita, dimulai dari membantu mencegah dan mengenali sakit tenggorokan dan mendampingi mereka selama menjalani pengobatan untuk penyakit ini. Sehatkan jantung anak Indonesia.